Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Frida Laili, NIM 212211101103. Saya akan mempresentasikan tugas bisnis kefarmasian mengenai UKOD dan UMOD dengan dosen pengampu Dr. Apoteker Yudi Wicaksono, SSI, MSI. Selanjutnya adalah definisi UMOD dan UKOD. UMOD atau usaha mikro obat tradisional merupakan usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk karam, tapel, pilih, cairan obat luar, dan rajangan. Sedangkan UKOD atau usaha kecil obat tradisional merupakan usaha yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional kecuali bentuk sediaan tablet dan effervescent. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UKOD atau usaha kecil obat tradisional CV Al-Ghuraba. Yang pertama adalah profil Al-Ghuraba. Al-Ghuraba adalah sebuah perusahaan jamu yang berkedudukan di Kabupaten Sukoharjo. Sebuah perusahaan yang dirintis oleh Bapak Widodo yang akrab disebut dengan Mikdad Al-Ghifari sejak 28 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1994. Usaha jamu tradisional ini berawal dari sebuah lapak PKL yang tempatnya berpindah-pindah di kota Surakarta. Ada kalanya di sekitar Masjid Pemimpin atau trotoar utara alun-alun Grada, kadang di beberapa tempat lainnya. Saat itu yang dijajakan Bapak Widodo adalah produk buku-buku Islami, kaset murotan, minyak wangi, dan beberapa produk herbal buatan sendiri seperti minyak zaitun, madu alami, dan produk herbal lain yang dikemas secara sederhana. Tampilan produk rintisan perusahaan jamu saat itu tampak hanya dengan label berdesain sederhana yang diperbanyak melalui fotokopi, bahkan tanpa izin legalitas seperti saat ini, walaupun hanya berupa izin penyuluhan dari Dinas Kesehatan setempat. Nama Al-Ghuraba secara ringkas diambil dari bahasa Arab yang mengandung pengertian asing atau berbeda dengan lingkungan kebanyakan saat itu sesuai dengan era perkembangan zaman. Selanjutnya adalah visi dari CV Al-Ghuraba, yaitu menjadi pelopor perusahaan jamu terkemuka yang mampu memberikan solusi dan alternatif peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dengan menghasilkan produk herbal alami yang berkhasiat, aman, terjangkau, dan terjamin mutunya. Kemudian misi dari CV Al-Ghuraba sendiri adalah menjadi perusahaan jamu terkemuka di era persaingan global dengan menerapkan sistem manajemen yang efisien dan efektif. Kemudian yang kedua, menerapkan standar cara pembuatan obat tradisional yang baik dalam setiap pembuatan produknya. Yang ketiga, selalu menghasilkan produk herbal terbaik yang inovatif dan bermutu tinggi dengan harga terjangkau sehingga bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam hal penelitian herbal, pengembangan kualitas produksi, dan penjaminan mutu, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemanfaatan produk herbal untuk memajukan kualitas kesehatan masyarakat. Yang terakhir, mengembangkan sumber daya manusia, sehingga memiliki komitmen yang tinggi untuk perusahaan berkompetensi dan berakhlakul karimah. Selanjutnya adalah kebijakan mutu. Yang pertama adalah menghasilkan produk herbal yang legal, aman, bebas bahan kimia obat, dan berkualitas sebagai suatu kewajiban dan rasa tanggung jawab perusahaan pada konsumen. Yang kedua, berupaya untuk berpedoman pada standar CPOTB dalam menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten serta meningkatkan pemenuhannya secara berkesinambungan. Kemudian terus memotivasi seluruh staf dan karyawan untuk dapat bekerja dengan disiplin tinggi sesuai tata tertib tertulis yang telah ditetapkan perusahaan. Kemudian memberikan pelatihan intensif bagi seluruh staf dan karyawan agar dalam melaksanakan tugasnya dapat memperhatikan kontrol kualitas terhadap seluruh proses, aktivitas, dokumentasi, dan lain-lain. Selanjutnya adalah perizinan Al-Ghuraba. Pendaftaran izin pertama kali adalah ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 19 Oktober 2005. Kemudian Al-Ghuraba mempersiapkan izin edar untuk semua produknya dan lulus uji obat tradisional sejak tanggal 27 September 2005 sesuai keputusan dari Subkepala Balai Besar POM. Sedangkan untuk pendaftaran produk pangan berupa produk madu alami, minuman instan, sari kurma, dan produk pangan lainnya didaftarkan juga di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo. Hingga awal tahun 2011, izin edar untuk produk kelas jamu atau obat tradisional Al-Ghuraba adalah 23 item produk. Sedangkan untuk produk kelas pangan atau PIRT totalnya ada 75 item produk. Semuanya dengan izin masing-masing jenis produknya. Saat ini masih ada 9 item produk obat tradisional dalam proses perizinan di Badan POM RI dan 13 item produk PIRT di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo. CV Al-Ghuraba terletak di Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Sukoharjo dengan alamat Karangbaru RT 5 RW 15 Sanggrahan Grogol Sukoharjo dengan penanggung jawab Apoteker Abdul Aziz S.Farm dan nomor izin 503-3014-2014-2. Selanjutnya adalah upaya pembinaan dan pengembangan. Yang pertama adalah perbaikan eksternal, diantaranya melalui rekrutmen agen baru, dilanjutkan dengan pembinaan, juga dengan mengikuti berbagai macam pembinaan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan pendidikan seperti Kementerian Kehutanan, Badan POM RI, Balai POM, Dinas Kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua adalah perbaikan internal adalah melalui pembinaan terus-menerus pada karyawan, baik terkait aspek fisik yaitu peningkatan etos kerja serta aspek mutu dan halal, diikuti dengan restrukturisasi manajemen dan rotasi karyawan,
sehingga akhirnya diperoleh sebuah bentuk manajemen yang pas dengan yang diharapkan. Kemudian terakhir adalah pembinaan fisik karyawan, sehingga perusahaan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk memilih kegiatan olahraga, apakah sepak bola, bela diri, sepeda santai, dan lain-lain, dan semua fasilitas olahraga tersebut diberikan secara gratis. Selanjutnya adalah upaya untuk menjaga kepercayaan produk. Yang pertama, hanya memakai cangkang kapsul untuk produk kapsul herbal yang telah mendapatkan sertifikat halal LPPO MUI dengan nomor yang tertera. Pada awal tahun 2010, Agoroba dengan sistem jaminan halal perusahaannya diakui oleh MUI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai produsen jamu yang mendapat sertifikat halal dengan nomor yang tertera. Selanjutnya adalah produk-produk CV Agoroba. Jenis produk-produk CV Agoroba ada bermacam-macam, yaitu ada kapsul herbal, madu alami, teh herbal, minyak bosok, batu sauda, jamu, instan herbal, serta minyak zaitun. Selanjutnya adalah kapsul herbal. Yang pertama adalah kapsul temu putih. Deskripsi produk temu putih merupakan tumbuhan herbal yang mudah tumbuh di daerah tropis. Rempah kunyit putih sangat berkhasiat untuk mengatasi segala penyakit kewanitaan seperti keputihan, kanker payudara, kanker rahim, mencegah pengenuaan dini. Untuk menambah khasiat herbal temu putih ini sengaja ditambahkan bipolen atau antibiotik alami dan juga batu sauda sehingga akan meningkatkan manfaat dari temu putih ini. Komposisinya ada temu putih, bipolen, dan batu sauda. Selanjutnya adalah kapsul temulawak plus. Manfaatnya memelihara kesehatan dan membantu memperbaiki nafsu makan. Temulawak diketahui sebagai bahan obat tradisional asli Indonesia. Temulawak merupakan salah satu tanaman temu-temuan, yakni tanaman berbentuk akar dan rimpang, yaitu batang di bawah tanah yang digunakan untuk membuat obat. Temulawak hidup di daerah dengan ketinggian 5 hingga 750 meter di atas permukaan laut. Sebagai tanaman herbal, tentunya temulawak memiliki segudang manfaat. Selanjutnya adalah kapsul perwoceng. Manfaatnya yaitu membantu memelihara stamina pria, meningkatkan gairah seksual, memperbaiki kualitas sperma, menyegarkan badan saat beraktivitas berat. Selanjutnya adalah kapsul daun katu, yaitu manfaatnya melancarkan produksi air susu ibu. Selanjutnya adalah kapsul Delphi, dengan manfaat produk membantu memelihara kesehatan dan stamina tubuh, membantu menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi, membantu menyehatkan sendi, otot, dan tulang. Kemudian selanjutnya adalah kapsul bipolen. Manfaatnya yaitu membantu memelihara daya tahan tubuh. Bipolen merupakan ekstrak dari serbuk yang dikumpulkan melalui air lebah pekerja dan dibungkus oleh serangga-serangga ke dalam serbuk pelet. Bipolen sendiri memiliki kandungan gizi yang berkualitas dan kompleks. Fitonutrien yang ditemukan di dalamnya jumlahnya ribuan, serta zat gizi yang termasuk dalam kategori polifenol ini berfungsi sebagai antioksidan. Bipolen mengandung antioksidan yang paling aktif di antara bahan makanan lain. Selain itu, dengan kelengkapan unsur gizinya, bekerja terutama pada sel-sel metabolisme. Cara kerja bipolen terhadap tubuh manusia yaitu yang pertama adalah replikasi atau perkembangbiakan sel untuk menggantikan sel yang mati, kedua rehabilitasi atau perbaikan sel yang rusak, kemudian yang ketiga fungsi mengoptimalkan fungsi sel tergantung dari asal jaringan dan organ apa sel itu membentuk. Selanjutnya adalah teh herbal. Yang pertama adalah teh herbal rosella. Manfaat produknya adalah menormalkan tensi, meningkatkan stamina, mengobati batuk, mengobati demam, mengobati sariawan, bibir pecah-pecah, panas dalam, dan gusi berdarah. Selanjutnya adalah teh herbal jahe merah, mengobati gangguan pernapasan seperti asma, batuk pilek, influenza, mengobati gangguan ginjal, lambung, gusi limpa, mengobati lemah syahwat atau impoten para pria, melancarkan pencernaan dan mengobati sembelit, kemudian mengobati kembung. Kemudian ada teh herbal daun kelor, membantu mengatasi gizi buruk, sumber vitamin dan mineral tinggi, antiinflamasi peradangan, mengatasi nyeri, letih, linu, mengobati anemia, membantu menurunkan kolesterol. Untuk teh herbal ini dianjurkan aturan minumnya 2 kali sehari 1 kantong teh. Selanjutnya adalah instan herbal. Yang pertama instan temulawak, manfaatnya penggemuk badan alami, menambah nafsu makan, menambah stamina. Selanjutnya adalah instan sirih merah, manfaatnya mengobati wasir, mengobati asam urat, mengobati sakit mah, mengobati gatal-gatal, mengobati sariawan. Selanjutnya adalah instan beras kencur, mengobati wasir, mengobati asam urat, mengobati sakit mah, mengobati gatal-gatal, dan mengobati sariawan. Untuk minuman instan ini, aturan minumnya 2 kali sehari 1 saset dengan 200 ml air panas. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.